semuanya. Insya Allah kita semua selalu sehat walafiat. Jika di antara keluarga kita atau kita, saudara kita ada yang merasa kurang sehat, mari kita doakan semoga diberikan kesehatan kembali sehingga kita semua bisa menjalani aktivitas kita lagi dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat melaksanakan lagi pembelajaran kita. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semuanya ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan Islam di Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu hanya menyampaikan sedikit untuk memancing kalian berdiskusi. Jadi nanti pelaksanaannya itu adalah Ibu akan menyampaikan materi sekedarnya saja, selebihnya kalian mencari sendiri dengan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Kemudian di akhir kalian akan dimintai per kelompok membuat peta konsep, oke? Nah, tapi sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi yang pertama itu, siswa mampu memetakan perkembangan Islam di Afrika, Amerika, dan Eropa. Lalu kedua, siswa mampu membedakan jalur dan cara Islam masuk ke masing-masing benua, baik benua Afrika, Amerika, dan Eropa. 3. Siswa mampu menjelaskan proses masuknya Islam di Afrika, Amerika, dan Eropa. 4. Siswa mampu menjelaskan perkembangan Islam di Afrika, Amerika, Eropa, nah, dan Australia ya tentunya. Nah, jadi pada kali ini insya Allah kita akan mempelajari mengenai bagaimana masuknya Islam dan apa saja bentuk perkembangan Islam di benua-benua tersebut. Oke? Baiklah, kalian bisa langsung lihat ke materinya ya. Di sini Ibu akan menampilkan materi atau sebuah peta konsep yang Ibu buat, nanti Ibu akan sampaikan kepada kalian. Oke, baik, kita mulai. Nah, baik, di sini kalian kelihatan kan? Ini adalah peta konsep yang sudah Ibu buat. Ya, kalian bisa lihat ke layar ini. Nah, insya Allah ya, sudah besar ya. Oke. Pertama yaitu perkembangan Islam di benua Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Nah, di sini Ibu akan membuat gambaran, hanya memancing kalian untuk berdiskusi dan mampu membuat peta konsep. Oke, yang pertama nih, kalian bisa lihat ke sini, perkembangan Islam di Afrika. Ya, pada perkembangan Islam di Afrika ini dikatakan bahwa Islam itu mulai masuk ke benua Afrika itu sekitar 7 sampai 8 abad ke-7 sampai 8 Masehi. Nah, salah satunya ini di negara Mesir, yang mana perkembangan Islam di negara Mesir ini terkenal dengan adanya perguruan tinggi Islam yaitu adanya Universitas Islam yang bernama Universitas Al-Azhar yang didirikan pada tahun 361 Hijriah. Nah, kemudian negara kedua bentuk perkembangan Islam di Afrika yaitu di Aljazair. Nah, sebagai bentuk perkembangannya yaitu didirikan pusat pelatihan imam. Kemudian yang ketiga itu di negara Tunisia. Nah, di negara Tunisia ini terdapat lembaga pendidikan yang bernama Jama'iyah Zaitunah. Nah, jadi perkembangan Islam di Afrika itu yang paling bisa kita lihat itu di 3 negara, yaitu Mesir, Aljazair, dan Tunisia. Nah, untuk masuknya Islam di benua Afrika ini masuk pada sekitar abad 7 sampai 8 Masehi. Kemudian, perkembangan Islam di Amerika. Nah, perkembangan Islam di Amerika ini adalah di mana perkembangan Islam di Amerika ini sebenarnya awal mulanya itu masuk pada
abad 19 Masehi ya, pada abad 19 Masehi. Nah, di sini kalian bisa lihat di mana ketika itu pada abad 19 Masehi banyaknya imigran dari Timur Tengah yang hijrah ke Amerika Serikat. Nah, kemudian di sini juga dikatakan pada abad ke-16 di sana sudah mulai ada ajaran-ajaran Islam, tepatnya di Estevanico. Nah, di sini juga bagaimana perkembangan Islam di Amerika. Nah, di sini terlihat telah didirikan gedung pusat peradaban Islam di New York. Kalau misalkan kita pernah lihat berita itu yang uh, di daerah New York itu ada sebuah masjid yang sempat dibom itu tahun lalu ya, yang dimasukin Facebook. Nah, itu kalian bisa lihat beritanya. Itu salah satu di New York, itu salah satu daerah yang mana dominan banyak umat Islamnya. Nah, kemudian perkembangan Islam di Eropa. Nah, perkembangan Islam di Eropa ini ada di Belanda, Inggris, Prancis, Jerman. Nah, kemudian apa itu? Bagaimana kita tahu bahwa di Belanda, Inggris, Jerman itu telah berkembang agama Islam. Nah, tentu di Belanda ini telah terdapat gedung pusat kebudayaan Islam. Lalu di Inggris terdapat the Islamic Council of Europe. Lalu di Jerman terdapat masjid. Nah, ini buku potongnya, nanti kalian bisa lihat selengkapnya di buku kalian, di buku siswa ya. Kemudian perkembangan Islam di Australia. Nah, perkembangan Islam di Australia ini tentunya beredar pada sekitar abad 20-an. Jadi hampir abad ke-20, hampir abad sekitar 1900 sampai abad ke-20. Nah, di mana ini perkembangan Islam di Australia ini terlihat adanya beberapa bangunan seperti masjid besar di Australia. Pertama itu pada tahun 1907 di Brisbane didirikan masjid yang indah, megah, yang mana didirikan oleh arsitek Syarif Abosi dan Ismet Abidin. Kemudian pada tahun 1967 di Queen Island didirikan masjid lengkap dengan Islamic Center di bawah pimpinan Fathi Said Mekah. Kemudian yang ketiga itu juga buktinya yaitu pada tahun 1970 di Maribi diresmikan sebuah masjid yang mampu memuat 300 jamaah. Nah, dengan imamnya Haji Abdul Latif. Kemudian di Surrey Hill dibangun Masjid Raya Faisal dengan bantuan pemerintah Arab Saudi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari perkembangan Islam di benua Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, ini Ibu hanya menyampaikan dari peta konsep yang sudah Ibu buat. Ini hanya gambaran. Nah, selebihnya itu kalian berdiskusi. Nah, tata cara diskusinya itu. Nah, baik, tata cara diskusinya itu kalian nanti Ibu bagikan kelompoknya. Nanti Ibu akan bagikan kelompoknya dan materinya itu sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan ini. Salah satunya perkembangan Islam di Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Oke, nanti kalian diskusikan dulu dengan kelompok kalian, dibuat peta konsep dari mulai awal masuknya Islam di Afrika bagaimana, awal masuknya Islam di Amerika bagaimana, awal Islam pokoknya di Eropa, di Australia dan sebagainya. Itu kalian buat konsepnya terlebih dahulu. Bagaimana Islam masuk ke benua-benua tersebut, kemudian nanti dibuat peta konsepnya. Nah, untuk contoh peta konsep ini seperti yang sudah Ibu tampilkan di layar tadi, itu contohnya. Tapi kalian bisa buat lebih menarik lagi, dari hasil diskusi kalian lebih buat menarik lagi dengan gambar atau dengan tambahan gambar, atau gambar negara-negara dan bentuk-bentuk perkembangan Islamnya secara nyata. Atau juga nanti kalian bisa buat di karton, lalu 3 dimensi, itu sekreatif kalian saja. Nanti kalian bisa didiskusikan. Nah, langsung saja ya Ibu bagikan kelompoknya. Di sini Ibu membagikan 4 kelompok ya. Kelompok pertama itu mengenai perkembangan Islam di Afrika dan juga awal masuknya ya. Kelompok kedua perkembangan Islam di benua Amerika. Kelompok ketiga perkembangan Islam di Eropa. Kelompok 4 perkembangan Islam di Australia. Oke?
Nah, insya Allah setelah ini Ibu akan menilai kalian melalui hasil dari pembuatan peta konsep kelompok kalian, dan juga nanti Ibu akan mengirimi kalian soal yang nanti kalian bisa isi di Google, di kuesioner ya. Nanti Ibu akan bagikan kuesioner yang mana kalian isi. Jadi sebelum kalian berdiskusi, kalian harus membaca dulu buku kalian yang sudah Ibu kirim ya. Ibu kirim di grup, dibaca dulu baru didiskusikan dan dibuat peta konsep secara kelompok sekreatif mungkin, karena kreativitas kalian juga akan Ibu nilai. Oke? Kelas sampai sini saja. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan pembacaan hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.